Nah, tetapi di presentasi Bapak bahwa mengatakan bahwa rupiah stabil, relatif stabil kalau dibandingkan dengan negara yang lain. Nah, persoalannya yang dirasakan oleh masyarakat adalah sampai saat ini belum ada IQ untuk masing-masing Dewan Gubernur. Jadi ini menjadi catatan untuk Pak Gubernur. Yang kedua tentang kurs, Pak. Kita tahu bahwa tadi teman-teman mengatakan kursnya sudah 17.600. Bahkan muncul ejekan kalau 17.845 maka Indonesia merdeka katanya. 17.845. Nah, tetapi di presentasi Bapak bahwa mengatakan bahwa rupiah stabil, relatif stabil kalau dibandingkan dengan negara yang lain. Nah, persoalannya yang dirasakan oleh masyarakat adalah harus juga meningkat dan persepsi ekonomi ini melemah. Padahal BI sudah banyak sekali melakukan langkah. Salah satunya adalah intervensi besar-besaran sehingga menurunkan cadangan devisa dari 156 menjadi 146 billion dollars. SRBI sudah dikerek menjadi 6,41%. SBN, BI juga membeli SBN 332 triliun di tahun 2025 dan sekarang tambah 133 triliun lagi. BI juga melakukan pengetatan pembelian dolar dari 50.000 ke 25.000. Maka pertanyaan kritisnya adalah semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Kita tahu, Pak, bahwa rupiah is as unbiased predictor terhadap kondisi 98. Ya di 98 proporsi utang luar negeri kita besar sekali. Dan di 98 level of depreciation-nya luar biasa dari 2.500 ke 16.500. Kalau sekarang katakan depresiasinya dari 16.500 ke 17.600 dan proporsi utangnya dominan di utang domestik. Tetapi bagaimanapun juga Pak, ini adalah tanggung jawab BI untuk menjaga stabilitas mata uang rupiah. Memang disadari BI tidak menganut yang namanya exchange rate targeting. Beda dengan Singapura. BI menganut inflation targeting. Dan sebenarnya Pak, di dalam kondisi normal, sebenarnya kan sudah tersedia natural hedging. Para hedge fund yang masuk ke Indonesia, ketika mengalami tekanan di katakan MSCI, sehingga keluar dari pasar modal, kemudian yield surat utang negaranya naik, mereka seharusnya adalah masuknya ke surat utang negara. Tetapi data menunjukkan bahwa tidak masuk ke surat utang negara. Maka ada isu kepercayaan di sini yang cukup besar. Karena seharusnya mereka kan hanya mengimbangi portofolio antar instrumen di dalam rupiah. Ini saat ini tidak terjadi. Sehingga seharusnya BI mampu memilah mana kebutuhan dolar yang dibutuhkan oleh para hedge fund yang dari sektor keuangan dan mana kebutuhan dolar dari sektor real. Dan kalau punya data yang benar, berapa sih kebutuhan dolar dari hedge fund, dari pasar keuangan, maka kita bisa tahu kalau kebutuhannya tinggal sedikit, artinya tekanan capital outflow sudah mulai mereda. Karena kebutuhan dolar ini tidak bisa diintervensi, baik itu di pasar spot, pasar NDF, maupun pasar di NDF. Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya
asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik. Pada waktu kita hitung itu, kita asumsinya udah di atas di atas asumsi APBN rupiahnya. Jadi nggak saya mungkin, tapi di atas itu nggak jauh amat dengan sekarang. Jadi APBN-nya masih relatif aman. Tapi kita akan kendalikan nilai, kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Oke, cukup Pak. Oke, Menarik. siap. Sudah beredar mau ditarik lagi. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita enter masih market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Kita akan masuk besok, mulai besok. Buyback Pak. Buyback. Semacam itu. Oke, salam Pak. Tadi Pak Aryo. Terima kasih Pak. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara resmi memastikan pemerintah tidak menggelar program pengampunan pajak atau tax amnesty. Kan selama dirinya menjabat sebagai bendahara negara, ia tidak akan mengadakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Menteri Purbaya menegaskan program tax amnesty justru merugikan negara dan membuat pegawai pajak rentan terhadap tekanan dan intervensi hukum. Selain itu, tax amnesty ini juga menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha. Menteri Keuangan memberikan ultimatum kepada pemilik modal di luar negeri untuk segera memulangkan asetnya dalam 6 bulan ke depan. Yang udah tax amnesty ya udah, di amnesty nggak akan digali-gali lagi. Yang sudah daftarkan itu ke depan hanya mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya aja, perkembangan bisnis seperti biasa. Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya. Pemirsa, polisi menyita ribuan motor curian yang akan diekspor ke negara-negara di Afrika. Ya, satu orang tersangka berinisial WS yang merupakan pembeli, penadah sekaligus pemilik gudang ditetapkan sebagai tersangka. Sebanyak 1.494 unit kendaraan bermotor berhasil diamankan oleh Polda Metro Jaya dari sebuah gudang di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dari ribuan motor yang disita, sebanyak 957 unit masih dalam kondisi utuh, sementara 537 unit sudah dibongkar. Bisnis ilegal ini sudah beroperasi selama 4 tahun dan lebih dari 99.000 unit kendaraan bermotor yang telah diekspor ke luar negeri secara ilegal. Selain itu, ribuan kendaraan ini diduga dibeli menggunakan KTP warga yang diperoleh pelaku secara ilegal. Polisi sudah menetapkan satu orang tersangka dengan inisial WS yang berperan sebagai pembeli kendaraan, penadah, pemilik gudang, sekaligus eksportir. Praktek ilegal berupa pembelian, penampungan, dan penguasaan kendaraan bermotor yang patut diduga kuat berasal dari hasil kejahatan. Kendaraan-kendaraan ini dikumpulkan dan dipersiapkan untuk diselundupkan ke luar negeri tanpa dokumen kepemilikan yang sah. Dari hasil penyelidikan, penyidik berhasil mengamankan 1.494 unit sepeda motor. Adapun rinciannya sebagai berikut: 957 unit kendaraan dalam kondisi utuh, 537 unit kendaraan dalam kondisi terurai sudah dibongkar menjadi komponen dan Ya, lebih dari 1.000 unit motor ilegal siap ekspor ke negara Afrika disita Polda Metro Jaya. Ya, sekitar 500 motor bahkan sudah dalam kondisi dipreteli untuk memudahkan proses pengiriman. Dan berikut laporan jurnalis iNews Nata Arman dan juru kamera Fihir Fauzia. Pemirsa, Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan terkait dengan ekspor kendaraan bermotor secara ilegal, yang mana tercatat ada 1.494 unit kendaraan
yang berhasil disita diamankan oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya, dan memang ini kondisinya ini beragam. Bisa dikatakan bahwa ada 957 kendaraan bermotor ini unitnya utuh, dan juga ada 537 unit kendaraan yang sudah dibongkar seperti ini, dipretelin. Kemudian bisa Anda saksikan juga ini berbagai spare part, mulai dari mesinnya, kemudian juga dari rangka, ada pun dashboardnya, kemudian ada stang dan lain-lain. Ini sudah dilakukan pemisahan yang berfungsi untuk memudahkan ketika nanti dilakukan pengiriman ke negara Afrika tersebut. Dan untuk di sebelah sisi kiri saya ini adalah kendaraan unit bermotor yang masih utuh, yang tentunya ini masih sangat rapi, hanya kotor saja. Ini tentunya baru saja keluar seperti dari dealer gitu ya, dari rumah tempat produksi pabriknya. Dan ada juga data-data di belakang, ada barcode terkait dengan kendaraan bermotor. Namun yang jadi masalah ini adalah siapa atas nama kepemilikannya. Dan memang berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak kepolisian, bahwa untuk pembelian unit sepeda motor yang ada 1.400 di sini, ini menggunakan identitas ataupun KTP palsu. Maksud kami KTP masyarakat yang disalahgunakan. Baik itu diambil secara ilegal ataupun legal. Sampai dengan saat ini polisi masih melakukan pendalaman, kemudian juga apakah dari modus penipuan ataupun kejahatan lainnya, dan memang terorganisir. Dan pihak kepolisian pun ini menduga bahwa ini merupakan sindikat, dan tentunya akan terus mengembangkan dari beberapa tersangka. Dan saat ini hanya baru satu yang ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial WS. Ya, ini pelaku ini merupakan pembeli, kemudian juga penadah, pemilik gudang, dan juga eksportir. Kemudian jika kita bergeser lagi ke sebelah kiri, ini ada masih sama seperti knalpot yang sudah di-ecer seperti itu, sudah dipretelin. Kemudian ada mesin-mesin kendaraan juga, ada rangka. Dan jika kita lihat ini ada dua tipe merek motor besar. Maksud kami motor terbesar yang penjualan cukup besar di Indonesia. Bisa saksikan juga. Kemudian untuk di sebelah kiri juga terlihat ada kunci yang masih menggantung, pemirsa. Nah, ini artinya sudah siap untuk dijual. Dan untuk kerugian negara sendiri, jika kita kalkulasikan ketika pembelian ini secara legal, ini harusnya mendapatkan untung sekitar 150 miliar rupiah. Namun karena ini ilegal, maka kerugian negara tersebut nantinya akan terus didalami, diperhitungkan segala macam oleh pihak-pihak terkait, dan juga pihak polisian terus berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu untuk bisa kembali mengungkapkan ataupun menggali siapa saja yang terlibat dalam kegiatan aksi ekspor ilegal kendaraan bermotor ini. Dari Jakarta, Nata Arman Fihir, iNews melaporkan.